Sesekali aku harus memeriksa peralatanku. Jangan buka di sini. Jangan itu. Ampun, air panasnya. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul Nobita dan Doraemon Liburan ke Thailand. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita pergi ke ceritanya. Cerita dimulai ketika liburan musim panas tiba. Semua teman-teman Nobita sudah punya rencana masing-masing. Shizuka ikut tur ke Eropa, Suneo berlibur ke Bali, dan Gian ikut camping di pegunungan. Sementara itu, Nobita hanya duduk di rumah, merasa bosan dan iri melihat keseruan teman-temannya. Melihat itu, Doraemon pun berinisiatif mengajak Nobita berlibur. Ia mengeluarkan pintu kemana saja dan membawa sebuah brosur wisata berjudul Petualangan Seru di Thailand. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung memutuskan untuk pergi. Begitu keluar dari pintu ajaib, mereka langsung tiba di tengah keramaian kota Bangkok. Suasana pasar malam yang penuh warna, makanan khas Thailand yang menggoda, dan keramaian khas negara tropis menyambut kedatangan mereka. Hari pertama mereka dihabiskan dengan berjalan-jalan menyusuri pasar, mencicipi kuliner lokal, dan berfoto di landmark ikonik. Hari berikutnya, mereka mengunjungi Wat Arun, kuil indah di tepi sungai. Nobita begitu kagum melihat keindahan arsitektur tradisional Thailand. Setelah itu, mereka pergi ke Chiang Mai untuk mengikuti festival lentera. Di malam yang penuh cahaya, Nobita dan Doraemon menerbangkan lentera ke langit sambil mengagumi keindahan malam dan suasana yang damai. Namun, liburan mereka tak berjalan mulus. Di hari ketiga, Doraemon menyadari bahwa kantong ajaibnya hilang. Mereka panik, karena tanpa alat-alat dari kantong itu, mereka bisa saja terjebak di Thailand. Setelah mengingat-ingat, mereka sadar kantong tersebut tertinggal di dalam tuk-tuk yang mereka naiki. Petualangan pun berlanjut dengan pencarian tuk-tuk itu di seluruh kota. Dalam proses pencarian, mereka dibantu oleh seorang anak lokal bernama Pim yang mengenalkan mereka pada sisi lain kota yang penuh kejutan. Setelah melalui berbagai rintangan, mereka akhirnya menemukan tuk-tuk tersebut. Namun, kantong ajaib sudah berpindah tangan ke seorang kolektor barang-barang aneh. Dengan usaha dan kerjasama, mereka berhasil merebut kembali kantong tersebut dan menyelamatkan liburan mereka dari kekacauan. Di hari terakhir, mereka menghabiskan waktu di pantai Phuket. Suasana tenang, angin sejuk, dan keindahan laut membuat mereka benar-benar merasa santai. Mereka menutup perjalanan dengan makan malam di tepi pantai, sambil menyaksikan pertunjukan tari tradisional Thailand. Akhirnya, Nobita dan Doraemon kembali ke Jepang dengan banyak kenangan manis, foto-foto seru, dan pengalaman tak terlupakan. Liburan yang awalnya terasa biasa, berubah menjadi petualangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Itulah tadi alur cerita Doraemon, Nobita dan Doraemon liburan ke Thailand. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Sampai jumpa di alur cerita Doraemon berikutnya. Dah. Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya.
Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan. Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri.